أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada hari Selasa sore 2 Rajab 545 Hijriah sebagai berikut. Dunia ini ibarat pasar, tidak lama lagi orang-orang akan meninggalkannya. Ketika malam tiba, orang-orang pun pulang ke rumah masing-masing. Berusahalah engkau, sesungguhnya engkau berjual beli di pasar ini untuk mencari bekalmu di akhirat kelak. Adapun perbekalan yang sesungguhnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas dalam mengerjakan amal untuknya. Itulah perbekalan yang kelak akan dibawa. Tetapi engkau baru memiliki bekal sedikit. Jadilah orang yang berakal, wahai gulam. Janganlah engkau tergesa-gesa. Sesungguhnya bagianmu tidak akan engkau dapatkan dengan tergesa-gesa. Sesungguhnya waktu maghrib tidak akan datang bersamaan dengan waktu subuh. Hendaklah engkau bersabar dan berusaha hingga waktu senja, dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Jadilah orang yang berakal, bersopan santunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada makhluknya. Janganlah engkau menganiaya sesama hamba dan meminta hakmu yang tidak ada pada mereka. Sesungguhnya semua peristiwa itu telah tertulis. Engkau akan mengetahui bahwa rezeki untukmu tidak akan diundur meski hanya sebutir biji. Bahkan mereka tidak akan memberimu sebutir atau sebiji, setetes atau selautan, kecuali dengan izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ilham kepada hati manusia. Jadilah engkau orang yang berakal, tetaplah engkau berada di tempatmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya rezeki itu telah dibagi olehnya dan dengan kekuasaannya. Karena di dunia engkau selalu menentangnya, berpaling darinya dan menghadap makhluknya, menyekutukannya dan mengadukan keperluan-keperluanmu kepada mereka. Lalu dengan wajah seperti apakah kelak engkau akan berjumpa dengan Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan engkau menyandarkan semua cita-citamu kepada makhluknya. Mengharapkan sesuatu kepada makhluk tentu sangat menyiksa, karena orang yang meminta itu sangat banyak. Sebenarnya mereka tidak perlu keluar untuk meminta, tetapi karena dosa mereka harus meminta. Jika engkau meminta dan engkau tidak mau memberi, maka engkau tidak akan diberi. Wahai gulam, dalam situasi lemah sekalipun, lebih baik engkau tidak meminta sesuatu kepada seseorang. Hendaknya engkau mengetahui dan memperhatikan milikmu. Jika engkau mampu memberi dan tidak mau meminta imbalan, lakukanlah. Atau jika engkau mampu melayani tanpa meminta dilayani orang, lakukanlah. Para wali itu beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersamanya, sehingga Dia memperlihatkan kepada mereka keajaiban-keajaibannya di dunia maupun di akhirat. Dia memperlihatkan kepada mereka kelembutan dan pertolongannya. Jika engkau belum Islam, wahai gulam, berarti engkau belum beriman. Dan jika engkau belum beriman, berarti engkau belum yakin. Apabila engkau belum yakin, berarti engkau belum mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala.
inilah tingkatan-tingkatannya. Islammu telah benar jika engkau berserah diri kepadanya dengan benar. Jadilah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan dengan senantiasa berpegang teguh pada aturan agama. Berserahlah kepadanya baik yang menyangkut hak dirimu maupun hak orang lain. Bersabarlah bersamanya maupun bersama makhluknya. Janganlah engkau menzalimi dirimu dan orang lain. Sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan dunia dan akhirat. Kezaliman itu dapat menggelapkan hati, menghitamkan wajah dan catatan-catatan amal. Janganlah engkau berbuat zalim atau menolong orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat seorang juru panggil akan memanggil, di manakah orang-orang yang berbuat zalim? Di manakah orang yang menolong orang yang berbuat zalim? Di manakah orang yang melihat pena mereka? Di manakah orang yang mengencerkan tinta mereka? Kumpulkanlah mereka dan letakkan mereka ke dalam peti dari api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Menjauhlah dari makhluk. Berusahalah agar engkau tidak menjadi orang yang dizalimi atau menjadi orang yang menzalimi. Namun jika terpaksa, jadilah orang yang dizalimi dan jangan sekali-kali menjadi orang yang menzalimi. Atau jadilah orang yang dipaksa, jangan menjadi orang yang memaksa. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Apalagi jika tidak ada makhluk yang membela mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membela mereka. Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zulima wa lam yajid nashiran ghairal haqqi azza wa jalla fa innahu yaqul la ansurannaka walau ba'dahin. Ketika seseorang dizalimi sedangkan ia tidak menemukan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia berfirman, aku pasti akan menolongmu walau setelah ini. Bersabar adalah jalan untuk mendapatkan pertolongan, kemuliaan dan kejayaan. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar senantiasa sabar bersamamu. Kami memohon ketakwaan, kecukupan dan kelapangan dari segala sesuatu. Dan jadikanlah diri kami sibuk denganmu. Bukakanlah tabir yang menghalangi antara kami dengan Engkau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.